Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah duduk bersama Al-Ustadz Abdul Haris Hafizahullah taala yang akan membahas tema tentang keutamaan Masjid Nabawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair, dan semoga antum dan kru yang lain juga dalam keadaan sehat dan baik. Nah, membahas tentang keutamaan Masjid Nabawi ini Ustaz. Nah, banyak dari kalangan kita atau kaum mukminin umumnya belum mengetahui keutamaan Masjid Nabawi Ustaz. Jadi apa sih keutamaannya Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Berbicara tentang keutamaan Masjid Nabawi, maka ini sebenarnya pembicaraan yang sangat luas, sangat panjang, banyak yang akan dibicarakan mengenai ini. Tapi pada kesempatan yang singkat di siang hari ini, saya akan sampaikan sedikit saja, terutama keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berkunjung, berziarah ke kota Nabi dan berziarah ke Masjid Nabawi. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan seseorang mengadakan perjalanan dalam rangka ibadah dan taqarrub kecuali hanya ke tiga masjid, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang mengikat pelana, maksudnya mempersiapkan bekal untuk perjalanan jauh dalam rangka ibadah kepada Allah kecuali hanya ketiga masjid. Al-Masjidil Haram, kata Rasulullah. Yang pertama Al-Masjidil Haram, kemudian kata Rasulullah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya ada keutamaan khusus untuk Masjid Nabawi. Kemudian bagi orang-orang yang berkunjung, berziarah, kemudian menyempatkan diri salat di Masjid Nabawi akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang tidak akan didapatkan jika salat di masjid-masjid lain kecuali Masjid Nabawi atau Masjidil Haram saja, Masjidil Haram Mekah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa." Salat di masjidku ini lebih utama 1000 salat dari tempat selainnya, illal Masjidil Haram, kecuali dari Masjidil Haram. Jelas keutamaan yang luar biasa, 1000 kali lebih utama daripada masjid-masjid yang lainnya. Adapun salat di Masjidil Haram, kata Rasulullah dalam lafaz yang lain, dalam hadis yang lainnya, maka 100.000 kali lebih utama dibandingkan salat daripada masjid-masjid yang lainnya. Berarti kalau daripada Masjid Rasulullah, dia 100 kali lebih utama. Karena Masjid Rasulullah tadi 1000 kali lebih utama daripada salat di masjid yang lainnya. Dan Masjidil Haram 100.000 kali lebih utama daripada salat di masjid-masjid yang lainnya. Berarti kalau salat di masjid, perbandingannya dengan Masjid Nabawi, salat di Masjidil Haram Mekah 100 kali lebih utama daripada salat di Masjidil Haram An-Nabawi. Akan tapi hadis ini juga menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Tidak itu saja, dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Al-Albani, di mana Rasulullah mengatakan barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari hal yang baik atau untuk mengajarkannya, maka kata Rasulullah, fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah, dia bagaikan seorang yang berjihad di jalan Allah. Akan tapi bagi orang yang datang bukan untuk itu, maka kata Rasul, bimanzilati man yanzur ila mata'i ghairi, dia bagaikan orang yang melihat, menoleh, hanya sekedar melihat ke mata, yaitu barang-barang jualan orang yang lain. Datang ke pasar, datang ke tempat berjualan, dia hanya melihat-lihat saja, tidak membeli, tidak mendapatkan faedah apa-apa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga yang datang ke Masjid Nabawi berkunjung, maka sangat dianjurkan memperbanyak ibadah salat karena keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga bila ada kesempatan duduk di majelis ilmu, maka duduklah, karena keutamaan kata Rasulullah bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Datang ke Masjid Nabawi, hadir di majelis ilmu, duduk, belajar, mendengarkan, maka bagaikan yang berjihad di jalan Allah. Kemudian di antara salah satu keutamaan yang ada di Masjid Nabawi,
Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman sorga, ada taman di antara taman-taman sorga. Di sini tidak disebutkan anjuran ibadahnya apa, akan tapi para ulama mengambil kesimpulan sangat dianjurkan memperbanyak ibadah di tempat tersebut. Oleh karena itu, jika kita berkunjung ke Masjid Nabawi, kita akan temukan orang-orang akan saling berdesak-desakan, berbondong-bondong, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat yang dikatakan Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Nah, ini beberapa keutamaan Masjid Nabawi. Maka orang-orang yang umroh dan salah satu bagian di perjalanannya adalah berkunjung ke kota Nabi, kemudian salat di Masjid Nabawi, kemudian juga di sana ada makam kuburan Nabi kita, kuburan sahabatnya Abu Bakar dan Umar, sempatkan menziarah, ucapkan salam dan ucapkan doa untuk mereka. Setelah itu juga ada di sana tidak jauh dari Masjid Nabawi ada kuburan Baqi juga dianjurkan untuk berziarah, ucapkan salam, kemudian juga berdoa untuk mereka, dan tidak berdoa, tidak meminta berkah untuk orang yang berkunjung atau untuk kita. Nah, ini sekilas tentang keutamaan Masjid Nabawi dan apa yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Ustaz, apakah ada amalan khusus gitu orang yang berkunjung ke Masjid Nabawi? Kalau berkunjung ke Masjid Nabawi, sepanjang yang saya tahu, wallahu alam, dari semua kitab-kitab yang saya baca, penjelasan para ulama yang saya baca tentang keutamaan Masjid Nabawi, tidak ada amalan khusus. Amalannya hanya salat, kemudian juga menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Dua hadis itu hadis sahih yang saya temukan tentang keutamaan Masjid Nabawi, yang jelas disebutkan apa amalannya. Salat jelas pahalanya 1000 kali lebih utama daripada masjid-masjid yang lainnya. Atau duduk di majelis ilmu, kata Rasul, bagikan orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, yang lainnya tidak ada. Akan tapi amalan apapun, amal kebaikan apapun yang dikerjakan selama berada di tanah haram Madinah, Allah akan lipat gandakan pahala dan kebaikannya. Dan sebaliknya, keburukan apapun yang dilakukan di kota haram Madinah, Allah akan lipat gandakan dosanya juga. Maka harapan kita bagi saudara kita yang Allah berikan kesempatan untuk berkunjung ke kota Nabi, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan juga ini Ustaz, yang kami ketahui Ustaz juga sebagai pembimbing umroh nih Ustaz. Ya, dan salah satunya ke Masjid Nabawi. Apa aja kegiatan di sana Ustaz? Kalau kegiatan biasanya kalau yang umroh dari Indonesia ke Jeddah, dari Jeddah pakai bis ke Madinah, atau langsung dari Indonesia turun di Madinah, dan dari Madinah beberapa hari menginap di kota Madinah di hotel, kemudian hari-hari tersebut dimanfaatkan untuk beribadah di Masjid Nabawi, kemudian di sela-sela ibadah tersebut juga di waktu-waktu senggang lainnya mengunjungi beberapa tempat, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, mengunjungi Uhud, syuhada Uhud dan sebagainya. Dan juga tentu biasanya ada shopping gitunya, berkunjung biasa ke kebun kurma, kalau yang selama ini sering dilakukan oleh jamaah umroh. Wallahu alam. Jazakallah khairan Wa Ustaz. wa jazakallahu khairan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mengetahui tentang keutamaan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung, berziarah ke Masjid Nabawi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.